Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua banser duduk saja. Duduk saja. Mohon duduk saja karena mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kelihatan panitia kurang persiapan. Kiainya sudah datang, panitianya pecicilan. Kelihatan budgetnya pas-pasan. Hadratal muhtaromin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, takmir masjid, takmir mushola, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal Pemuda Cangkring Utara IRCU, napa niku? IRCU, Ikatan Remaja Mecucu. Yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tegal yang berbahagia, makan kue bantal, minumnya susu. Hai orang Tegal, I love you. Saya bahagia bisa hadir, tapi saya pusing. Jamaahnya yang banyak di kanan dan yang di kiri, tetapi saya menghadap ke depan yang tidak ada jamaahnya. Baru saya nemu ini pengajian 20 tahun, panggung yang membingungkan. Mau heran tapi ini Tegal. Laka-laka. Kalau bahasa TikToknya amiti ketu. Tapi saya berbahagia, kenapa? Karena pengajian malam hari ini walaupun harus membuat saya berputar 180 derajat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dengan suguhan degan yang begitu kecil, dengan kopi gelas angkringan, saya berbahagia. Kenapa? Karena disponsori oleh para pemuda, walaupun yang nyuguh wajahnya sudah tua. Lah ini nguntale keprimen. Kiai ini ganteng, pisangnya lecet kayak gini.
Kenapa saya bahagia kalau sebuah acara disponsori dan dipromotori oleh anak-anak muda? Jelas dikatakan inna fi yadi subani amrul ummah, sesungguhnya di tangan pemudalah urusan-urusan umat. Maka benar, kalau bikin acara seperti ini, anak-anak muda cukup mengatakan kepada yang tua, Bapak, Ibu, jenengan silakan duduk. Biarkan kami anak-anak muda yang bekerja, betul? Maka ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kamu sudah tua, kenapa tepuk tangan? Mas, sudah, nggak usah ibut, baik, sudah duduk selesai. Ini pengajiannya nggak lama, cuma duduk Mas. Kamu sini aja duduknya, jangan di situ, sini loh. Kamu sini aja. Di sana bokongmu nutupi mereka. Pak siapa namanya Gie? Oh Pak Buto. Oh ketua panitia. Oh ketua panitia luar biasa. Buto. Terima kasih Pak Buto. Buto sini loh, but. Kayaknya mencurigakan pakai sarung nggak pakai sempak ya. Saya ulangi, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Makanya dulu Bung Karno pernah mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Tapi ternyata sekarang beda. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ini gantengnya, ini serigalanya. Artinya apa? Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Makanya yang harus kita bangun hari ini adalah moralitas para pemuda. Maka kalau pengajian di mana-mana yang hadir banyak anak muda, saya bangga. Allah mencintai orang tua yang beribadah, tetapi Allah lebih mencintai anak muda yang beribadah. Kacang kami ngapa maning ya? Kenapa Bu? Nggak kelihatan, ora katon. Salah ketua panitia, panggungnya aneh. Kanan jamaah, kiri jamaah, saya suruh ngadep tembok. Goblok ya. Kita doakan ketua panitia panjang umur. Jadi orang sedunia mati, dia hidup sendiri. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka saya sering mengatakan kepada yang tua, Bapak, tolong beri kesempatan kepada yang muda. Orang tua mengatakan, kan orang tua lebih banyak ibadahnya Gus. Ya, orang tua lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang muda. Tapi yang tua juga perlu ingat, yang tua dosanya juga lebih banyak dibandingkan yang muda. Yang muda juga nggak boleh sombong. Yang muda kan dosanya lebih sedikit dibandingkan yang tua. Iya benar, tapi ingat, yang tua ibadahnya juga lebih banyak daripada yang muda. Itulah alasan kenapa yang muda harus menghormati yang tua dan tua membimbing yang muda.
Yang muda nggak boleh sombong kepada yang tua. Kenapa? Karena yang muda belum tentu bisa menjadi tua, dan yang tua pernah merasakan muda. Beda dengan ketua panitia, lahir langsung kelihatan tua. Oh masih bujang, masih bujang. Umurnya pira? Pira? 35. Kanjeng Nabi menikah umur 25 tahun. Katanya kalau tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Berarti ketua panitia ini bid'ah tur mesake. Segeralah menikah sobat. Tetaplah hidup walaupun tak berguna. Kita doakan ketua panitia habis pengajian menikah. Janda anak 15. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian ya? Sing satset masih. Anak muda harus banyak karya. Salah satu caranya bagaimana? Anak muda harus mempunyai pikiran yang terbuka, open minded. Ini karena banyak anak muda dan proklamator pengajiannya anak muda. Hari ini kita hidup di satu era namanya era 5.0, 5.0. Satu era yang ditandai dengan teknologi yang begitu luar biasa. Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Gus Miftah bikin kangen, ketua panitia bikin muntah. Santai baik. Teorinya anaknya Nabi Adam itu kan perkawinan silang. Kalau cowoknya ganteng, istrinya jelek. Kalau cowoknya jelek, istrinya cantik. Kan ketua panitia wajahnya jelek. Insya Allah besok istrinya remuk. Gak apa-apa kan. Sekarang cantik itu bisa dibeli. Ini coba dilihat wajahnya glowing, tapi coba lihat kakinya. Makanya Gus Miftah punya quote, buah belimbing buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Santai saja. Kalau kamu diberikan kekurangan oleh Allah, ada kelebihan. Karena saya seorang mengatakan, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Loh iya kan? Kalau kita beli sesuatu ada kelebihan pasti dikembalikan. Putra yang dikembalikan apanya? Kelebihanmu apa? Oh cangkemnya merongos. Siapa yang bilang tadi? Tak aja. Siapa yang bilang? Orang aja. Inyong ratrima inyong. Hei, kamu ngomong bener. Bosok temen ya. Insya Allah besok istrinya ketua panitia kayak Anya Geraldine, KW 15. Era 5.0 ditandai dengan apa? Dengan teknologi. Maka hari ini begitu gampang kita akses informasi, bahkan hanya dengan menggunakan HP kita. Coba, saya dulu pernah bertanya kepada sahabat saya Haritanu, pemilik RCTI MNC Group. Kebetulan saya punya acara di sana ngobrol bareng Gus Miftah. Saya tanya, bos, dulu Anda bikin TV, stasiun, berapa duit Anda habiskan untuk bikin stasiun?
1 triliun untuk bikin stasiun televisi. Sekarang Bapak Ibu, Pak Polisi semuanya, kita membuat TV cukup dengan HP. Tolong ketua panitia nggak usah menunjukkan HP-nya, paling cross. Deleng kayak apa? Lempar, mental miskin. Dulu orang pengen masuk TV susah, diundang televisi syaratnya susah. Sekarang semua yang hadir bisa membranding dirinya masing-masing hanya melalui HP. Bisa membranding dan memviralkan dirinya cukup punya akun medsos Instagram, apalagi sekarang TikTok. Amit ketu. Mas kipasnya agak sini panas banget, malah mau gue dewe keperin. Nah, agak ke belakang biar gak nutupi mereka. Ini agak sini, agak sini, agak sini. Yora cedak-cedak raiku masuk angin, agak sana dikit. Kamu cowok perutnya jangan besar-besar. Karena saya punya teman dokter, dia bilang menurut penelitian medis cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Iya, jangan-jangan dibuka mau kayak pentil. Dulu orang pengen masuk ke media televisi susah, tapi semua orang hari ini bisa memviralkan dirinya hanya dengan menggunakan HP masing-masing. Tapi saya ingatkan, tolong kalau kalian harus viral, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Betul? Sekarang orang pengen viral menghalalkan segala cara, bahkan ada yang live telanjang. Sayangnya satu, saya belum sempat melihat. Dan yang perlu Anda ingat, kalau Anda menghalalkan segala sesuatu untuk viral, kadang-kadang justru memunculkan potensi pidana, melanggar undang-undang ITE. Konsekuensinya apa? Penjara. Maka saya bilang, kalau harus viral, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Saya ditanya, Gus Miftah kan sering viral, apakah viral itu bisa didesain? Tak kasih tahu anak-anakku ya. Gus Miftah itu dari tahun 2018 viral lebih dari 4 kali. 2018 viral pengajian di klub malam, sholawatan bersama mbak-mbak seksi. Sebenarnya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tinggi 180 cm, kostumnya hanya 120 cm. Jadi yang bawah turun ke atas, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Tahun 2019 bulan Juni viral, menuntun syahadat Deddy Corbuzier. 2020 viral lagi. Apa? 2021 viral lagi. Viral tentang apa? Ceramah di gereja Jakarta Utara. Sampai saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Saya diserang habis viral saat itu. Dasar Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. 2022 awal viral lagi. Apa? Wayang. Saya rame gara-gara wayang mau diharamkan dan bahkan mau dimusnahkan. Gus Miftah trending topik Twitter nomor 1 lagi. Diajar 30.000 komentar menghajar saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Seminggu yang lalu kembali trending Twitter nomor 1. Kenapa?
Karena berhasil menasihati Mas Dedi untuk menghapus postingan posket tentang LGBT, tentang lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Pertanyaan saya begini, apakah viral itu bisa didesain? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Bu, makanya kalau mau viral, prestasi, jangan sensasi. Oh, neng buri ana wong. Banyak di belakang. Lah masa aku ngajini kon 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Mulai ndasku mumet begini. Iki ya bakule kurang goyen wirawiri bae. Shallu ala Nabi Muhammad. Mumpung kopinya masih panas harus diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Pahit banget. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi minimal ketua panitianya jujur kayak kopi. Sudah tahu hitam nggak perlu diputihkan. Beda dengan ibu-ibu, sudah tahu wajahnya hitam pura-pura diputihkan. Makanya kalau saya lihat, saya punya peribahasa baru. Buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkae meletek-meletek. Kapalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Viral dengan prestasi. Kalau kita awur-awuran, ingat, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin, satu ayat yang bunyinya apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba ini hati-hati, ini ayat peringatan tentang medsos, tentang medsos. Satu hari di mana mulut terkunci, mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, dan tangan berbicara kepada kami, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya begini Mas Aryo, kenapa yang ditutup mulutnya? Kenapa mulutnya dikunci, tangannya berbicara? Jawabannya, kaget Bu? Kalau ketua panitia nggak mungkin kaget. Kenapa? Karena dia seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Ya udah, yang kaget tak kasih buah. Ini ada apel, ada anggur. Kamu pilih apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Itu untuk mbaknya pemberian ketua panitia. Yang nangkap berarti janda. Iya. Semoga ketua panitia berjodoh dengan dia. Dia berharap banget, amin. Jomblo. Pak ketua panitia tak nasihati, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Mulut dikunci. Kenapa? Saya waktu itu Bapak Ibu, saya baca ayat ini heran. Saya pulang pengajian dari Taichung, Taiwan. Waktu itu saya mikir,
Ini kok mulutnya dikunci? Kenapa tangannya berbicara? Ternyata hari ini jawabannya adalah banyak orang berbuat dosa dengan menggunakan tangannya, jari jemarinya, jempolnya. Melalui apa? Melalui postingan. Kita menyerang orang dengan menggunakan kalimat-kalimat di medsos. Jari kita gunakan untuk membuli, mencaci, memaki, menghina. Maka apa? Besok yang berbicara bukan mulut tapi tangannya. Maka saya ingatkan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Hari ini atas nama viral semuanya diposting. Apalagi bulan puasa kemarin, saya lihat Facebook, lihat Instagram, geli rasanya. Gimana enggak? Siang-siang gas 3 kg dipoto, posting di Facebook. Apa captionnya? Siang-siang begini lihat gas 3 kg serasa melihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak tak kandani? Yang paling parah apa? Kecoa difoto, diposting, captionnya wow kurma. Maka saya sampaikan, hei bapak ibu adik-adik, hari ini kualitasmu bisa dilihat dari postingan medsosmu. Sekali lagi saya ulangi, kualitasmu bisa dilihat dari postingan medsosmu, bukan dari jualan gorenganmu. Gini aja, gini, yang jualan gorengan saya borong sini. Ini. Saya bilang yang jualan gorengan, yang nggak gorengan nggak usah maju. Ini gorengannya apa ya? Kayak gini, satu berapa? 1.000. Berarti ini kakean. Ini ada berapa? 50. Dobos. Siji loro 15. Ini berapa? 100.000. Ini uang banyak ini kok sama harganya, cangkeman. Iki yang ngono wis tua jilbabe pink. 50.000, 100.000, 100.000, 50.000, 250.000. Enggak jadi. Teko maning. Apa? Kok teko maning? Oke temen. Inyonge bae amplope ra jelas. Datang semua. Masya Allah. Bapak Ibu, karena banyak penyerang datang, saya mohon pamit ya. Ini berapa? 200. Ini badine kakean menang. Sudah, ini aja yang di sini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ini piro? 100. Berapa? 50. Mana 50 sini? Hitung-hitungan no. Yaudah nggak tega untuk kamu semuanya. Kamu berapa? 100. Allah 100. Gelem apa ora? Minta 20 tak kasih sini. Mana? Nah, 120. Kamu berapa? 100. Iki kok
Ini tadi 100. 100. 100. Udah. Oh, duitnya tiba. Oh, maling ya. Sudah, tolong dibagi yang rapi. Kuwi tukang STI yo ngapa maning? Apa? Ini udah dibayar toh? Loh, ini tuh udah tak bayar belum? Tenane. Ini pira? Nah. Dah. Tapi syaratnya habis ini nggak ada yang keliling-keliling lagi ya. Sampai balik meneh tak santet kowe. Ayo. Udah pulang. Dah. Usura wis rampung, iki melu-melu baik. Udah dibagi. Nah. Nggih, apa? Nih pakai ya. Nggih, matur nuwun. Nah. Pon. Udah Bu. Nah tolong semuanya yang udah beli nggak usah jualan di depan lagi. Kowe teko meneh awas we. Tolong dibagi. Udah. Shollu ala Nabi Muhammad. Ayo sholawatan dulu. Sholawatan. Mau sholawatan? Siap. Udah ya. Ora minum, aku ora minum. Seret kok. Shollu ala Nabi Muhammad. Pengajian ramplopon, duitnya dirampok. Kata panitia awas minggat. Ya, selawatan. Shollu ala Nabi Muhammad. Udah dibagi semuanya. Ini tadi udah 200.000 diberikan semua. Dosa. Apa? Dibagi. Ya, Bon, lenggah. Banjir dulu nih, Bon. Ya. Udah. Sudah makan gorengan? Yuk, selawatan. Ya Rasulullah. Jawab. Oh, play. Ngetes bar mangan gorengan cangkemnya kayak apa? Masa gorengan sak menembane kon niku kabeh Ustaz? Ya, serah apa-apa. Ya Rasulullah. Yang sana. Ya Rasulullah. Bareng Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sekarang ngetes tukang musiknya iso apa ora? Untang untung. Siap? Ya. Semuanya punya HP? HP-nya bisa dihidupkan flashnya? Coba kita tes. Coba semuanya dihidupkan flashnya. Semuanya diangkat. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. Ayo semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Ayo semuanya diangkat. Yang sana itu utara apa selatan? Sana mana? Barat. Saya menghadap kemana ini? Yang di barat semuanya diangkat HP-nya. Ayo semuanya diangkat. Sana belum full, diangkat semuanya. Musiknya siap?
salah tak ajar we. Digerakkan ke arah kiri dulu masing-masing nanti ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Sekali lagi yang lebih kenceng. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. yen uwis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. bocah cilik diulang ngaji sesoyen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuku gorengan wis, solawatan wis, apa es teh matane. Udah, iki bocah nom-nom tak kayak siir siji. Ipet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki urung ijab wis wani ngeloni, amit-amit bocah saiki urung ijab wis wani ngeloni ya Rasulullah. Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah. Jaluk sair maning. Apa ya? Halal bil halal. Oke.
Ayo sedulur derek pengajian mau halal bil halal ugi sawalan memaafkan. Ini aturannya memaafkan kan? Tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Desone apa ge? Cangkring. Cangkring Utara Kerawuan Gus Miftah piyantune ganteng tur ugi gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Nambah terus. Saya nggak usah nambah, kasihan ketua panitia. Ndang rabi masa di manuk rabidane ora ana bedane karo keran. Nguyuh tok. Alhamdulillah. Yaudah, ini saya dikasih pisang jelek, saya kembalikan kepada ketua panitia. Lanjut. Oke, lanjut ngaji nih maning. Tadi saya bilang apa? Anak muda itu banyak gaya, banyak karya, bukan banyak gaya. Makanya apa? Kamu bisa menjadi orang besar di era seperti ini. Ada beberapa hal yang menjadi syarat di era 5.0. Yang pertama, 4C, 4C. Niki nyuwun saya Ustadz, karena yang datang anak-anak muda, saya menggunakan psikologi anak-anak muda. Itu cangkemnya ngapa maning? Iki melapat, iki mesti cangkemnya janda ya. Rame baik. Apa? Oh ngeledeki banser ya. Ibu semalam digigit nyamuk ya? Semalam digigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Jandane meneng, janda lemu cerewet baik. Gak apa-apa bu, kalau ibu gemuk gak masalah. Karena sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi lebih fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Makanya kalau ketua panitia punya istri gemuk, tak jamin mau keloni setengah jam sikilmu kram. Tadi ingat soal postingan, sudah saya ingatkan firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saya hari ini mohon maaf, banyak orang bermasalah dengan kepolisian gara-gara apa? Gara-gara postingan terindikasi melanggar KUHP tentang undang-undang ITE. Hati-hati. Jangan sampai postinganmu menjadi harimaumu. Maka saringlah sebelum sharing. Postinglah yang penting sebelum postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Hati-hati. Sekarang yang paling banyak apa? Yang paling banyak itu orang tersinggung dengan postingan orang lain. Baper. Saya katakan, kalau ada orang posting sesuatu kamu sakit hati, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Kok cangkemnya kemeruk bae ngapa ya? Kenapa bu? Kenapa?
Lah iki liyane wadon kabeh lanang ning kene iki yo ngapa? Dasar codot. Apa Bu? Ketinggian lagu India. Kowe iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Wajahnya sama, matane. Masa kayak gini Didi Kempot gitu loh. Yaudah, tak nyanyikan lagunya Didi Kempot. Didi Kempot. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Amin. Mosok Gus nyanyi lagu India? Emangnya aku cowok apaan? Dikira aku nggak bisa? Bisa. Tumpai wae rogoh nganune. Shallu ala Nabi Muhammad. C yang pertama, creativity. Jadilah pribadi yang mempunyai kreativitas. Kalau kamu lahir bukan sebagai orang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Sekarang coba, orang yang kreatif itu harganya mahal Bu. Harganya mahal. Kenapa dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum? Karena dulu Nabi juga sudah memprediksi bahwa hari ini kondisi dunia seperti ini akan melahirkan orang-orang yang kreativitasnya tanpa batas. Tapi ingat, Allah menciptakan kreativitas, tapi Allah juga menciptakan iman sebagai rem. Jangan sampai kita kebablasan. Cah Nom, kamu punya medsos? Untuk branding yang bagus li. Lah kowe duwe Instagram sing di-follow Gisel, Miyabi. Ingat, gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Apal ya mbae. Inyong ra nonton. Jarene ketua panitia. Sing kana kenapa ya? Iki salahmu ya. Lah masa aku ngaji ku madhep rono rene rono. Guluku tengeng blok. Sengit aku. Lah ini loh Ustadz, sana banyak orang nggak menghadap ke sana panggungnya, sana banyak orang nggak menghadap ke sana, malah kan madep tembok gitu loh. Saya doakan tahun depan Cangkring Utara bisa bikin pengajian lagi di lapangan, amin. Rungok nah piye toki geting aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Pribadi yang kreatif. Sekarang kalian pengen jadi orang besar, sudah punya banyak role model, punya banyak contoh, sehingga kemudian apa? Kamu pengen jadi apa? Sudah ada yang dilihat, sudah ada uswatun hasanahnya, sudah ada yang dicontoh, enak. Oh, saya pengen jadi dai kiai yang alim, contohnya Gus Baha. Saya pengen jadi ahli kitab kuning, kamu sudah punya contoh Gus Koyum. Kamu pengen jadi intelektualitas modern, punya contoh Kiai Said. Kamu pengen jadi orang boys gaul, punya contoh pengen jadi jomblo, punya contoh enak. Saya kemarin ditanya sama para kiai, Ustadz, Gus,
Kenapa sekarang model dakwahnya seperti itu? Gaul, boys, kekinian, milenial. Saya bilang, dokter itu hebat. Kenapa? Karena dokter itu mampu memproklamirkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Pasang di depan rumah, nama Budi, spesialis jantung. Dokter Heru, spesialis paru-paru, spesialis penyakit dalam, spesialis hewan. Dokternya ketua panitia, spesialis hewan. Dokter berani mengatakan ini ahli jantung, ini ahli gigi, ini ahli paru-paru. Kenapa kiai nggak berani memproklamirkan dirinya Anda punya kemampuan apa? Betul nggak? Sehingga jamaah itu mau ngundang kiai nggak bingung. Oh, kalau pengen ngaji Quran ngundang Gus Bahak, pengen ngundang ahli tasawuf ngundang Kiai Said, pengen ahli kitab kuning turos ngundang Gus Koyum, pengen ngundang yang tahu tentang ahli anak nakal, ahli maksiat, pemabuk, lonte, telembok, wow. Dokter saja berani, masa kiai nggak berani? Artinya apa? Sekarang begini, kenapa saya tadi bilang kreatif sama adik-adikku ini, yang insya Allah kalian besok masa depannya lebih hebat daripada Gus Miftah, amin. Kamu nggak usah insecure. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Maka bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam. Kamu pilih mana? Tahu tempe apa tahu diri? Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Angel. Orang nyandak utakmu. Bahasa Inggris ini gampang le. Buku bahasa Inggrisnya buku tiba gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak o'clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat cat bien. Kucing garong kriminal cat. Ya udah, kita doakan ketua panitia masuk surga pertama kali, berangkat habis pengajian. Ya udahlah, sangoni nggih jimat. Saya semalam ngaji di Cilacap, ada orang tak kasih uang pulang setruk. Ora. Moga-moga ketua panitiane sugih. Sesuk pengajian meneh. Tapi lak nggone koyo kene tak kekrek ndasmu. Kalau kamu merasa kemampuan saya biasa-biasa saja, gak usah insecure. Jadilah orang yang percaya diri. Coba jujur, Gus Miftah itu gak ngalim blas, tapi saya mempunyai percaya diri. Mbah Dim Kendal guru saya mengatakan apa? Qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Yang dimiliki Miftah itu sedikit tapi manfaat, dan dia yakin. Kalau orang mengatakan begini, ada orang ngalim mengatakan begini, Miftah nggak ngalim. Jawaban saya sederhana, yang nggak ngalim saja ada manfaatnya, masa kamu yang ngalim nggak ada manfaatnya? Betul? Orang bilang begini lagi, Ustadz, Miftah cuman menang viral. Kalau kamu bilang viral itu cuman, mbok kamu ikut-ikutan viral. Nyatanya kamu nggak viral. Kenapa? Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima manata. Kalau kemudian Allah menghendaki,
orang yang diangkat derajatnya, statusnya tidak harus alim, tapi siapapun yang dikehendaki oleh Allah, maka jadilah yang terbaik. Saya bilang, semua orang berpikir untuk sempurna, tetapi lupa berpikir untuk berguna. Kalau kamu dibilang, le, mimpimu rasa dur-dur, kamu katakan kepada mereka, kalau hari ini ada orang mengatakan, kalau hari ini ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Betul? Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Cangkeme sok suci, subhanallah. Biasa-biasa aja, keles. Ayo. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Betul? Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Bukankah Allah mengatakan kepada kita untuk optimis, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, ayyaqula lahu kun. Kenapa kita nggak manfaatkan kun fayakunnya Allah? Menurut manusia nggak bisa, tapi menurut Allah bisa. Lebih percaya omongan manusia apa janji Allah? Kamu cewek dapat janji laki-laki, zong. Tapi kalau janjinya Allah bisa kamu pegang. Kalau janjinya cowok ngapusi, gayanya mengatakan lautan kan ku seberang, gunung kan ku daki. Ndobos, kau dekat saja tidak pernah kamu datangi. Makanya nggak usah banyak janji. Ayo kamu pilih mana? Ada rasa nggak ada status, atau ada status tapi nggak ada rasa? Iya. Ketua panitia nggak ada rasa, nggak ada status. Kamu pilihan mana? Keluar malam apa keluar dalam? Enggak, tadi dia bilang sama saya, Gus sorry, apa? Nyekel kopling, keledu rating, ora iso nyanding mergo kalah glowing. Tak kasih doanya, tak kasih caranya, tak kasih caranya. Kalau kamu ditolak sama cewek, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Dia malah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kudune kira ngono bro. Kamu ketemu cewek kamu bilang non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Ngono carane. Fi'il saja membutuhkan fa'il untuk menyempurnakan kalimatnya. Begitu juga aku membutuhkanmu untuk menyempurnakan hidupku. Ngono loh. Mesake. Ustadz mau carikan istri Ustadz. Ingat, cinta ditolak, sarkem masih buka. Alhamdulillah. Kontrak saya sampai jam berapa Ustadz? Oh, kata dianya ngaji saya 1 jam. Saya tadi ngaji setengah 9, sekarang setengah 10 pas. Sudah 1 jam, tadi uangnya sudah dirampok 1 juta untuk gorengan. Kalau kasih kedua jauh, lumayan. Dah, dikit lagi. Apa? Oh, mereka dereng. Raimu kaya kota infak.
Nyo kamu tak kasih jeruk. Wah, nangkape po winter mantan copet kayak. Kemudian yang kedua apa? Yang pertama C-nya adalah creativity. Jadilah pribadi yang kreatif. Kreatif itu kreatif. Kreatif. Apa maning? Yang kedua apa? C yang kedua. Critical thinking. Apa itu? Pikiran yang kritis. Kritis. Maka hati-hati. Anak muda itu masa pencarian. Jangan sampai kamu salah milih pengajian. Gus Miftah sering mengatakan apa? Orang yang salah milih pengajian, orang yang salah milih pengajian lebih susah dinasihati daripada yang salah pergaulan. Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Pak Kapolsek ingat amanahnya Pak Presiden. Tolong para polisi awasi WA grup para istri. Jangan sampai ngundang ustadz radikal. Saya bilang amanah presiden bener. Pertanyaan saya satu, emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada istri ngawasi HP-nya suami. Bu, yang bener yang mana? Suami ngawasi HP istri atau istri ngawasi HP suami? Coba ibu-ibu sekarang pulang, nanti pulang HP-nya suaminya dicek. Kontakmu di HP suamimu namanya apa? Saya kemarin punya temen pergi ke luar negeri sama saya, HP-nya dititipkan saya. Ada yang telepon. Di sini namanya siapa? Security. Begitu saya tanya, Mas, iki ono sing telepon security, itu siapa? Istriku, Gus. Jadi nama kontak HP suami, nama istri itu beda-beda. Nikah setahun, my angel. Wah. 3 tahun, bidadariku. Wah. 5 tahun, satpam. 10 tahun, security. 15 tahun, pencabut nyawa. Kritis. Jangan gampang terprovokasi dengan postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab, terutama dari kelompok-kelompok yang gampang menyalahkan orang lain, yang tidak mengakui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang gampang menyesatkan, yang gampang membid'ahkan, yang gampang mengkafirkan, yang gampang meneraka-nerakakan. Islam kita yang santai-santai saja, bro, betul? Makanya kemarin saya dikritik, Deddy Corbuzier masuk Islam salah milih guru. Saya bilang, silakan Anda mau ngomong apa. Faktanya, hampir setiap hari saya menuntun orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seorang DJ dari Thailand, kalau nge-DJ Ustadz, kalau perform, ketemu saya di Bali, hanya kotangan dan sempakan tok. Kok Gus Miftah tahu? Aku lihat. Karena sama-sama pengisi acara. Saya ceramah, dia nge-DJ. Ketemu saya, syahadat. Besok tanggal 21 saya akan menuntun syahadat seorang artis Indonesian Idol. Besok siapa? Anda akan tahu di berita. Coba. Kemarin saya pulang umroh, turun di bandara, dijemput oleh asisten pribadinya Hotman Paris. Dia mengatakan apa? Gus, saya asistennya Hotman Paris. Kenapa, Mbak? Saya pengen masuk Islam, dibimbing sama Gus Miftah. Jadi kalau orang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam salah milih guru, pertanyaan, kamu sudah pernah ngapain? Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Rungokna. 35 tahun belum menikah, kamu ngapain aja? Malah nangis. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tanda yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso cangkeme
di bojo iso sabunan, hubungannya apa? Randuwe bojo iso lamaran, sabunan cangkem. Awas AIDS akibat intim dengan sabun. Bu, siap mensupport anak-anaknya, siap mendukung anak-anaknya. Doakan anakmu, jangan pernah kamu marahi anakmu. Utamakan yang keluar dari mulutmu doa, bukan caci maki. Ingat, doa seorang ibu kepada anaknya tidak mungkin ditolak oleh Allah, mustajabah. Maka setiap kalimat yang keluar dari mulutmu untuk anakmu adalah doa. Anakmu tidur malam, pegang kepalanya, Fatihai sholawati. Ya Allah ya Rob, jadikan anak ini anak yang bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pegang kepalanya, kamu tambah Al-Fatihah. Bapak-bapak punya istri cangkeme cerewet, tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku cangkem merah cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihai tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Bagaimana kemudian doa orang tua itu diijabah? Dulu di Arab ada seorang ibu yang mempunyai anak nakal. Dia nerima tamu, hidangannya diinjak-injak oleh anaknya, tapi ibunya ini istimewa. Yang keluar dari mulutnya adalah doa. Ketika anaknya menginjak-injak makanan, ibunya bilang apa? Idhab ja'alakallahu imamanil haramain. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Dan ternyata kemarahan ibu kepada anaknya berupa doa diijabah oleh Allah. Umur 25 tahun anak ini menjadi imam Masjidil Haram. Siapa? Syekh As-Sudais, yang menjadi pemimpin imam Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Artinya apa? Kalau punya anak nakal, doakan. Bu, anak senengannya cerewet, tak dongake dadi kiai kaya Gus Miftah cangkeme cerewet. Keren. Betul. Anak senengannya njaluk duit, tak dongake dadi polisi. Amin. Ngono lho. Saya kemarin ngaji sama Pak Asrena, saya ditanya, Gus, gimana pendapat Gus tentang polisi hari ini? Keren kan? Polisi hari ini alhamdulillah betul-betul presisi. Yang rusak citra polisi itu cuma satu. Siapa Gus? Polisi Cilukba. Lampu merah dan belok ngiri, merah-merah. Iya. Danco. Yang rusak citra polisi itu cuma itu, Ustadz. Padahal kan nilang itu pakai undang-undang. Kadang-kadang saya aja pernah loh, saya pakai helm tertutup, belok prit, mak teratap gitu. Begitu saya buka helm, Gus Miftah matane ngono. Tapi peran TNI Polri pandemi ini saya acungi jempol. Percepatan vaksin, betul. Ngawal BLT, betul. Dan alhamdulillah semalam Pak Jokowi bilang sekarang sudah boleh melepas masker, tapi tetap harus hati-hati. Tepuk tangan untuk Indonesia. Cina sekarang Pak, Asian Games tahun 2002 terancam batal. Kenapa? Karena COVID-nya naik. Korea Utara yang katanya tidak pernah tersentuh COVID, sekarang presidennya Kim Jong Un pakai masker. Kenapa? Karena COVID-nya naik. Sementara di Indonesia kemarin saya sampaikan sebelum lebaran, kalau habis lebaran COVID tidak naik, berarti Indonesia insya Allah dari pandemi masuk endemi. Amin. Maka saya bilang, belajarlah dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Kenapa kita kemarin kena corona harus bersabar? Yakin corona pasti akan hilang. Dengan segala suka dukanya. Ada varian pertama dulu Ustadz namanya Alpha, masih ingat? Langka masker. Muncul Delta, langka oksigen.
terakhir muncul Omikron, langka minyak goreng. Satu-satunya Omikron di dunia yang doyan minyak goreng hanya di Indonesia. Kemarin sempat ada wartawan tanya sama saya, Gus, katanya besok akan ada perkawinan antara varian Delta dengan Omikron, apa pendapat Gus Miftah? Saya jawab, kita doakan sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya benar-benar sakinah, corona tidak kembali ke Indonesia. Maka terima kasih Pak Polisi, ngawal COVID, ngawal vaksin. Mudah-mudahan Pak Polisi segera naik pangkatnya. Tapi perutnya jangan besar-besar. Masih ingat teorinya, cowok yang perutnya besar, burungnya kecil ya. Aku ki seneng ngelakno polisi melu ngaji, tentara melu ngaji. Alhamdulillah. Sudah jam setengah 12. Saya harus pindah ke lokasi. Nanti Pak Ustadz saya minta untuk berdoa, kita baca Hasbi Robbi bersama-sama. Shollu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi Pemuda Cangkring Utara IRCU IRCU, terima kasih. Tepuk tangan untuk panitia. Tapi tidak untuk ketua panitianya. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.